潮心。死！Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Silver Part ke-36, dimana pada part kali ini akan menceritakan pertarungan Chuyun melawan Tuan Heisan dan juga murid-muridnya. Yang pastinya akan seru banget nih bosku, karena akan banyak adegan pertarungannya. Oke, sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan di komen sebanyak-banyaknya sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, sini mulai dengan Chuyun dan yang lainnya yang telah berada di dekat sebuah danau untuk bertarung. Sebelum dimulai, Tuan Heisan berkata kepada Loyun, kalau pertarungan ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Jadi, jika Loyun merasa tak kuat, harap langsung menyerah saja, agar tidak mempengaruhi performa Loyun di kompetisi 6 besar sekte. Yang mana artinya Tuan Heisan secara tersirat meremehkan Chuyun. Di sini, Jun lalu berkata kalau dia tidak akan menunjukkan balas kasihan kepada musuhnya. Dan kemudian pertarungan Chuyun dan murid Tuan Heisan pun dimulai. Di sini, 3 murid kebanggaan Tuan Heisan ini mulai membentuk sebuah formasi pedang untuk melawan Chuyun. Formasi itu bernama formasi jebakan langit, yang merupakan formasi ilusi tingkat 5. Di sini, Yakian Han berkata bahwa formasi itu dapat menjebak praktisi di ranah roh surgawi tingkat 5, dan dia percaya bahwa Loyun akan kalah. Namun, seperti biasa Chuyun dengan mudahnya mematahkan formasi tersebut, dan kemudian membunuh ketiga murid itu. Setelah melihat kekuatan itu, Yakian Han menyadari walaupun Loyun berada di ranah roh surgawi tingkat 3, tetapi kekuatan Loyun dapat melampaui ranah roh surgawi tingkat 5. Di sini, kemudian Chuyun pun mengejek Tetua Heisan, dan kemudian menantang yang serta ke-7 muridnya yang tersisa untuk melawan dirinya bersama. Dan Chuyun terus memprovokasi Tetua Heisan. Hingga akhirnya, Patriark keluarga Liu kemudian berkata kepada Loyun untuk tidak arogan. Apalagi dia telah membunuh ketiga murid jenius keluarga Liu miliknya. Dan itu bisa membuat hubungan sekte bintang kuno dan pavilion Wanjian menjadi kacau. Namun, Chuyun berkata di awal tadi dia sudah berkata tidak akan mengampuni musuhnya. Dan Chuyun kemudian mengeluarkan aura miliknya dan berkata apakah Tetua Heisan berani melawannya. Tetua Heisan dan ke-7 muridnya pun akhirnya terpancing oleh tindakan Chuyun, dan kemudian bersiap bertarung dengan Chuyun. Di sini, kekuatan murid Tetua Heisan berada di ranah roh surgawi tingkat 2 sebanyak 3 orang. Dan 4 orang berada di ranah roh surgawi tingkat 3, dan yang terkuat adalah Tetua Heisan yang berada di ranah roh surgawi tingkat 6. Di sini, walaupun ada kesenjangan kekuatan, namun Chuyun tidak takut akan hal itu. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. 罗云建筑的口气倒是不行，镇星锁龙阵，那是一座6级困阵，好生狂妄！
Ternyata Tuan Hesan dan para muridnya membentuk sebuah formasi naga pengunci bintang yang merupakan formasi jebakan tingkat 6. Formasi ini dikatakan sangat mengerikan karena dapat menekan targetnya dan memanggil kekuatan naga sejati. Tapi meskipun begitu, Chuyun tidak takut sama sekali. Dan bahkan kerennya Chuyun memberikan waktu kepada mereka untuk menyelesaikan formasinya. Dan setelah selesai, Chuyun pun mengeluarkan pedang cahaya miliknya dan melawan formasi tersebut. Awalnya, Chuyun diremehkan karena hanya menggunakan pedang cahaya miliknya dan takkan bisa melawan kekuatan formasi itu. Tapi nyatanya, pedang Loyun bukanlah pedang biasa. Dan bahkan, Chuyun bisa memblokir ruang dan waktu yang ada di sana. Yang artinya, orang-orang tidak dapat melihat pertarungan antara Chuyun dan Tuan Hesan. 山，好狠毒的剑锋！这片空间竟然被封锁了。 Lalu pertarungan pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya Chuyun pun dapat mengalahkan formasi itu. Dan kemudian menghabisi ketujuh murid Tuan Hesan dan mengalahkan Tuan Hesan. Kemudian Chuyun menanyakan keadaan Liu Mengyan yang dipenjara di lembah Luoying. Tuan Hesan yang tak tahu apa-apa kemudian menjelaskan keadaan Liu Mengyan, yang mana saat ini sedang ditekan oleh formasi kuno pengunci bintang yang sudah berlangsung selama 18 tahun, yang mana membuat hidupnya sangatlah menderita. Di sini Chuyun kemudian menanyakan apa yang dilakukan patriark tua dari keluarga Liu ketika mengunjungi Liu Mengyan. Tuan Hesan lalu berkata tidak mengetahui apapun tentang hal itu, karena setiap patriark tua datang ke sana tidak ada yang boleh satupun ikut melihatnya. Tuan Hesan kemudian memberitahu kepada Chuyun kalau Liu Mengyan merupakan jenius pertama sekte bintang kuno. Maka dari itu Liu Mengyan memiliki banyak rahasia besar di tubuhnya. Sehingga sampai saat ini Liu Mengyan masih bisa bertahan hidup di lembah Luoying. Chuyun kemudian meminta peta lembah Luoying kepada Tuan Hesan, dan Tuan Hesan kemudian memberikan peta itu. Setelah itu, Tetua Hesan bertanya-tanya tentang hubungan Loyun dengan Liu Mengyan, dan mengapa Loyun menanyakan keberadaannya. Chuyun kemudian langsung mengakui kalau Liu Mengyan adalah ibunya, dan setelah mendengar hal itu, Tetua Hesan pun sontak terkejut. Dan kemudian dia pun menyadari kalau sebenarnya Loyun ini adalah cuyingan dari dinasti Liu Yun. Kemudian Tetua Hesan pun meminta maaf atas perbuatannya dan mengaku telah didesak oleh patriark warga Liu untuk menguji Chuyun. Di sini dia kemudian menawarkan dirinya untuk membantu Loyun untuk pergi ke lembah Luoying dengan cara aman. Namun Chuyun tidak menerima bantuan itu, dan juga alasan kenapa Chuyun mengungkapkan identitasnya karena Chuyun tidak akan mengampuni Tetua Hesan. Setelah menghabisi Tetua Hesan, Chuyun pun keluar dari medan yang telah dia buat. Orang-orang dari keluarga Liu yang melihat Loyun keluar sendirian kemudian menanyakan keberadaan Tuan Hesan kepada Loyun. Chuyun lalu menjawab hal itu dengan menunjukkan jarinya ke arah danau, yang mana di danau itu airnya berubah menjadi merah, yang menandakan orang-orang yang melawan Chuyun telah tiada. Hal itu sontak membuat orang-orang di sana terkejut karena mengetahui Tuan Hesan telah dibunuh. Patriark keluarga Liu lalu menghampiri Loyun dan berkata walaupun identitas Loyun istimewa, namun keluarga Liu miliknya tidak bisa direndahkan seperti ini. Loyun lalu menjawabnya dengan mengatakan bahwa di awal pertarungan tadi Chuyun sudah mengingatkan bahwa dia tidak akan menunjukkan balas kasihan. Mendengar hal itu, patriark keluarga Liu pun menjadi kesal dan berniat menyerang Chuyun. Namun, Chuyun mengingatkan tentang keistimewaan menjadi peserta di kompetisi 6 besar sekte.
yang mana sebelum kompetisi 6 sekte dimulai tidak ada yang boleh membahayakan pesertanya. Dan jika melanggar maka akan diserang oleh ke-6 sekte utama. Patriark Keluarga Liu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dia berjanji setelah kompetisi 6 sekte selesai maka dia akan membalas penghinaan ini. Chuyun kemudian menanggapi hal itu dengan santai saja. Dan bahkan dia menantikan momen tersebut. Kemudian di saat Chuyun berjalan pergi, Ye Qianhan mengatakan bahwa wibawa keluarga Liu sudah tidak baik. Dan dia menyarankan kepada Patriark Keluarga Liu untuk memperbaiki keluarganya, agar usaha leluhurnya selama ini tidak sia-sia. Mendengar hal itu, tuan muda keluarga Liu lainnya tidak terima kalau keluarganya dikritik seperti itu. Dia juga mengatakan orang yang suka ikut campur masalah orang biasanya akan mati mengenaskan. Di sini tiba-tiba tuan muda itu diserang oleh Liu Xiang dan kemudian dia pun terbunuh. Ternyata Liu Xiang bersikap seperti itu karena membela sektenya, yang mana jika ada yang berani menghina orang-orang dari sekte Istana Es maka harus dihukum. Maklum ya guys, dia ini kan lagi jadi boneka Istana 9Es. Kemudian tetua Liu Guanjing yang melihat anaknya telah dibunuh menjadi sangat marah. Dia kemudian berniat menyerang Liu Xiang, walaupun harus menentang peraturan kompetisi 6 besar sekte. Namun tetua itu tidak bisa menahan serangan Liu Xiang, dan kemudian Patriark Keluarga Liu pun berusaha membantunya. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Tapi meskipun Patriark Keluarga Liu sudah berada di ranah Yandan yang tingkat 1, tidak bisa menahan serangan Liu Xiang. Dan melihat itu, Chuyun pun menyadari bahwa kekuatan istrinya telah melampaui dirinya. Lalu di saat Liu Xiang ingin menghabisi Patriark Keluarga Liu, Ye Qianhan memerintahkannya untuk berhenti. Dan setelah itu tetua Liu Guanjing malah kabur dari sana. Dan Liu Xiang pun kemudian membunuhnya. Melihat itu, Liu Xin pun akhirnya tak tahan lagi dengan kelakuan Liu Xiang dan mengatakan seharusnya Liu Xiang tidak bersikap kejam. Namun Ye Qianhan menyangkal hal itu dan mengatakan masih untung Liu Xiang hanya membunuh beberapa orang saja. Lalu karena suasananya sudah semakin memanas, Patriark Keluarga Liu pun akhirnya menyudahi masalah ini dan memperingatkan semua orang untuk tidak usah membuat masalah lagi. Dan kemudian penjamuan ini pun akhirnya selesai. Lalu scene pun berganti, di mana Jun sedang memperhatikan peta lembah Luoying. Di sini Jun menyadari walaupun dia bisa memasuki lembah Luoying dengan bantuan pedang kegelapan miliknya, namun Jun tidak bisa gegabah begitu saja. Karena ibunya telah diracuni sejak lama, maka untuk mengeluarkannya tidak akan semudah itu. Dan kemudian part ke-35 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, akhirnya Jin sudah semakin dekat untuk menyelamatkan ibunya ya. Namun sebelum dia menyelamatkan ibunya, dia harus menyelesaikan beberapa urusannya. Oke, di part selanjutnya kita akan membahas kompetisi 6 besar sekte. Yang pastinya akan lebih seru lagi nih bosku, karena akan lebih banyak adegan pertarungannya. Oke, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Dan jika sudah, sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye-bye.